Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya bersyukur melalui teknologi yang canggih ini, kita jadi bisa dipertemukan. Ya, saya nggak perlu ke Surabaya untuk saya bisa sharing di sana, dan juga saya nggak perlu ke Manado gitu ya. Jadi memang kita bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kita. Nah, topik yang hari ini saya akan bawakan adalah bagaimana menjadi orang tua yang proaktif dan objektif di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, tentu ketika ini batch yang ketiga, berarti ini yang ketiga kali kami adakan. Yang pertama untuk FFI yang Jakarta, kemudian Bandung, dan kali ini Surabaya. Yang lalu itu adalah bagaimana menjadi orang tua yang kreatif dan edukatif. Jadi kalau Anda melihat hurufnya K dan E, saya kebagian yang P dan O, proaktif dan objektif ya. Jadi gimana jadi orang tua kepo. Nah, sebetulnya ketika kata kepo yang kami coba temukan itu seringkali konotasinya negatif ya. Udah deh jangan kepo gitu ya. Tapi sekarang ini kami mau ubah itu menjadi sesuatu yang positif ya. Nah, bagaimana ini di masa pandemi COVID-19? Bapak Ibu, kita tidak pernah membayangkan, tidak pernah antisipasi, tidak pernah terfikirlah bahwa kita masuk kepada masa ini. Jadi mungkin kita sudah 3 bulanan ada di rumah, yang sebagian juga tanggal 8 Juni keluar rumah untuk kantor, dibagi shifting, ya. Untuk kami yang di sekolah, jelas sampai hari ini kami juga belum memasukkan anak-anak. Apalagi kemarin Pak Nadiem juga mengatakan, tunggu zona hijau. Itu pun setelah zona hijau sekian lama, baru SMA dulu. Kemudian baru SMP, baru SD, dan TK. Jadi ini kelihatannya masih cukup lama. Ya. Jadi ini bukan masa-masa yang kita harapkan. Tapi kita ada di masa ini. Dan ingat saudara, bahwa Tuhan itu berintervensi dalam hidup kita. Jadi Tuhan izinkan kita ada di masa ini. Dan kita nggak usah takut, Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi daripada kita bertanya why, lebih baik, ayo apa sih yang kita perlu lakukan saat ini? Jadi segala sesuatu, di balik yang negatif ada yang positif. Di balik yang positif ada yang negatif. Jadi seperti koin, Anda mau melihat sisi yang mana. Jadi daripada kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, kita juga jadi ngomel-ngomel, jadi kesel, stres, lah ini membawa dampak yang negatif. Kita mau COVID-19 ini berdampak dengan positif. Saya tahu ada beberapa rekan teman yang memang secara ekonomi ada masalah dengan COVID-19, lalu kemudian istrinya mulai berjualan, ya. Nah, berjualan ternyata wah, makanan yang dijualnya enak dan laku keras. Dan sekarang ini malah suami istri mereka membuat makanan tersebut. Jadi ketika COVID-19 ini memunculkan hal-hal baik yang mungkin mereka dulu nggak terpikir untuk mulai usaha ini. Karena mereka orang kantoran. Tapi dengan seperti ini, mereka coba memikirkan bagaimana mereka bisa membangun entrepreneurship, yaitu dengan berkarya, menjual makanan yang enak, bisa dinikmati orang, dan menjadi berkat. Jadi, kalau kita lihat, apakah ada manfaat daripada pandemi COVID-19? Pasti ada. Karena kita mau percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ingat, syaratnya 2 itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, apalagi kita belum mengasihi Tuhan aja, Tuhan mengasihi kita. Ini terlebih ketika kita mengasihi Tuhan. Masakan Dia tidak memberi, ya, Dia tidak memelihara kita. Dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa sih rencana Tuhan? Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, ada hal-hal yang baik. Sekalipun ada hal-hal yang muncul yang tidak baik. Apa contohnya? Di Amerika, ya, orang semakin stres, apalagi kita lihat setelah masalah seorang kulit hitam
yang mati ditekan oleh polisi. Wah, bergejolak. Puluhan kota bergejolak. Hanya untuk seorang kulit hitam yang siapa dia. Tetapi ini masalahnya sebetulnya bukan hanya orang itu, tetapi masyarakat itu juga stres. Ya, konflik meningkat, lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak dan sebagainya, itu yang terjadi. Ya, lalu bagaimana juga dengan di UK? Tingkat kecemasan meningkat sehingga mempengaruhi kesejahteraan mental. Bagaimana dengan di China? Kita tahu di Wuhan dan juga di Shanghai itu tingkat perceraian semakin meningkat. Bayangkan, tingginya konflik dan komunikasi yang buruk sehingga banyaknya waktu bersama itu bukan membuat mereka lebih saling mengasihi, tetapi membuat mereka saling membenci. Nah, kalau kita melihat seperti ini, COVID-19 itu sebetulnya penyakit ya secara fisik. Tapi penyakit ini membongkar penyakit-penyakit yang ada sebelumnya, yang tidak kelihatan. Penyakit di dalam relasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Jadi sebelumnya sudah ada penyakit ini. Penyakit ini nggak muncul. Kenapa? Karena karena semua sibuk. Ya, jadi nggak ada waktulah ibaratnya untuk ribut. Sudahlah capek. Tapi dengan kita ada di rumah saja, ya, di rumah aja, stay at home. Nah ini yang terjadi, 4L, lu lagi, lu lagi. Nah kalau sudah lu lagi, kita nggak bisa kemana-mana. Mestinya kan kalau nggak ada masalah sebelumnya, kalau mereka ini hubungannya sehat, relasinya oke, mestinya ketika lu lagi akan tambah mesra, akan tambah intim. Tetapi kenyataannya, kenapa? Justru ketika 4L itu makin memicu pertengkaran, makin saling membenci, dan akibatnya bercerai. Karena sebelumnya sudah ada bibit, sudah ada masalah di dalam relasi. Jadi ketika mereka dipertemukan dan mereka tidak ada solusi dan rekonsiliasi, meledak. Jadi ini kayak bom yang meletus gitulah. Jadi kenapa? Karena dengan 4L itu mau nggak mau tambah kelihatan kelemahannya. Kelemahannya kelihatan, ini akan membuat tambah jengkel. Ya, karena nggak sesuai dengan harapan. Lalu apa yang terjadi? Lah, kalau satu sudah ribut, satu marah, yang satu marah lagi, ya sudah. Jadi pertengkaran dan solusinya apa? Kita cerai, kita pisah. Nah, tentu saja saya tidak berharap ini terjadi di Indonesia. Ya, mestinya kita bisa manfaatkan ini menjadi sebuah hal yang baik. Ya, jadi ketika dikatakan new normal, stay at home. Maukah new normal itu kita bikin feel at home? Mestinya ini adalah sesuatu yang normal. Jadi yang normal itu adalah ketika rumah tangga, suami istri saling mengasihi, anak hormat kepada orang tua mengasihi anak, itu normal. Tapi kenapa kita harus pakai kata new normal? Ya, seolah-olah ini yang dulu normal, tapi ini normal yang baru. Sebetulnya mah ya normal begitu ya. Kita harusnya back to normal. Karena yang kemarin itu tidak menjadi normal. Ketika suami istri sibuk, siapa yang mengasuh anak? Orang ketiga. Ada pembantu, ada suster, ada sopir yang dikhususkan buat anaknya. Anak-anak mengatakan, I don't need money, but I need mommy. Sekarang mau nggak mau, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua dilakukan dari rumah. Nah, kembali fungsi daripada si orang tua ini kembali. Orang tua yang ngajar. Karena memang orang tualah dia menjadi pendidik pertama dan utama. Jangan serahkan kepada orang lain. Mungkin tugas yang Anda nggak mau di subkon, ya, adalah sebagai mama, sebagai papa. Anda sebagai direktur boleh diganti.
Anda sebagai manajer boleh diganti, tapi Anda nggak mau digantikan sebagai papa. Demikian juga Anda sebagai mama. Pasti Anda mau untuk selama-lamanya Andalah mama, papa bagi anak Anda. Nah, sekarang kembali lagi soal stay at home. Apakah kita merasa feel at home? Yang ada memang home sweet home, bukan house sweet house. Kenapa? Karena home itu menunjukkan bukan hanya sebuah bangunan, tapi home itu adalah suasana. Mau nggak kita selama di rumah, kita betah? Apakah anak-anak betah? Orang tua betah di rumah? Ini begitu PSBB, saya nggak tahu di Surabaya bagaimana. Di saya di Tangerang ini diperpanjang sampai 28 Juni. Ini ketika mall sudah buka, orang tuh seperti nggak tahan gitu ya. Wah, mau ke mall, ya, mau makan di luar, mau kapan ya bisa nonton. Aneh ya, kalau nggak betah di rumah, malah betahnya di mall. Lah ini mana yang jadi home? Nah, yuk kita betah di rumah, ya. Nah, kata betah itu sendiri menurut KBBI itu adalah ketika tahan berada dalam situasi yang tidak nyaman. Jadi ketika betah, saya pikir, oh betah karena suasana nyaman. Suasana enak ya, kita betahlah. Masa nggak betah tinggal di Bali, di hotel yang mewah, ya pasti betah. Tapi rupanya ada terjemahan lain. Betah itu ketika adalah Anda bisa tahan dalam situasi, kondisi yang justru tidak enak. Berarti di dalam kata betah itu ada sebuah usaha. Ada sebuah usaha di mana Anda akan betah-betahin. Jadi betah itu bukan dengan sendirinya sesuatu yang eksternal sifatnya. Tapi ini juga internal. Anda mau belajar untuk tahan. Tahan di dalam kondisi ini. Saudara, ketika kita belajar tahan, tahan itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya pasif. Oh ya udah deh, saya bertahan deh. Ini rumah tangga ya udah tahan-tahanin lah. Seolah-olah kita ya sudah mau diapain. Enggak. Saudara, tahan itu, di dalam itu ada usaha saudara. Bagaimana saudara bisa bertahan di dalam situasi kondisi yang tidak ideal. Berarti ada usaha bagaimana supaya bisa bertahan, mempertahankan. Nah, jadi kalau misalnya saya di sekolah gitu ya, ketika anak-anak misalnya, wah mempertahankan nilainya tetap 9. Oh itu enggak gampang. Bagaimana dia mempertahankan? Pasti dia akan berusaha. Nah, saya pakai akronim betah saudara supaya saudara gampang menghafal. B yang pertama yaitu berubah. Berubah apa sih? New normal ini nih ya, mestinya membuat paradigma kita juga baru. Paradigma kita berubah. Berubah. Kalau berubah, ya, B yang pertama berubah. Berubah apa? Bukan menjadi lebih buruk. Orang tuh kalau dibilang, aduh kamu berubah ya, jadi lebih jelek gitu. Kayaknya ya berubah juga sih, tetapi maksudnya kita tuh kalau mau ngomong berubah, aduh kamu tuh berubah ya, itu maunya sih konotasinya positif. Berubah untuk menjadi lebih baik. Mestinya kita yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, kita yang besok lebih baik dari yang hari ini. Jadi kita ini kan tiap manusia itu berubah. Ya, tiap hari kita berubah. Yang pasti kita berubah makin tua lah. Saya hari ini lebih tua daripada saya yang kemarin. Tapi kan bukan soal tuanya. Ya, menjadi tua itu udah pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Kalau saya berubah menjadi lebih dewasa, lebih bijak, berarti saya berubah lebih baik. Jadi nggak apa-apa dengan tua ya, memang mesti begitu. Masa mau umur 60 tapi nggak ada keriput, ya aneh. Ya 60 tahun ya mesti ada keriput. Tapi rasanya kita ini ya, kalau bisa still young, wah, tetap muda, itu pipinya ya dikencengin, ditarik gitu ya, facelift, supaya kelihatannya kayak umur 30.
Nah, itu nggak normal, ya. Umur 60 kayak 30, ya asal jangan kelakuannya ya kayak 30. Tapi ini wajahnya kayak 30. Lah yang mestinya ya nggak sesuai toh ya. Ya 60 ya sudah, wajahnya 60. Jadi supaya cocok gitu kan. Nah, ini sekarang ketika kita ini mau menjadi lebih baik. Lebih baik itu di dalam hal apa? Pasti lebih baik itu di dalam hal karakter. Karakter. Ayo, ini harus dijadikan momen dan movement. Ya, kesempatan. Sekarang ini, ketika kita di dalam karakter apa sih? Sabar. Ya, saya ini sedang membuat klip-klip untuk orang tua murid saya. Setiap minggu saya sajikan satu karakter. Dan semua karakter ini apa yang dibutuhkan di dalam konteks pandemi ini. Karena di dalam pandemi ini justru sebetulnya kita dilatih untuk sabar, untuk murah hati, untuk tetap sukacita, untuk kita bisa disiplin, untuk kita bisa menguasai diri, untuk kita bisa belajar hemat. Tadi saya tapping untuk kita belajar jujur. Apa kaitannya sih? Kaitkan dengan begini. Kan ini sebagian orang-orang kena dampak secara ekonomi. Tapi saya temukan ada orang tua yang masih pura-pura atau menutupi kepada anaknya untuk mengatakan, enggak kok, ya kamu mau apa, yuk kita beli. Padahal uang sudah menipis. Kenapa sih enggak mau jujur? Lah kasihan anak toh Bu, masa dia tahu kalau kita susah. Ya kalau bisa dia nggak usah ikut susah, nggak usah ikut menanggung. Lah ini mestinya kesempatan untuk melatih anak menghadapi kenyataan. Kenyataan itu tidak boleh disingkirkan. Atau Anda melarikan diri dari kenyataan. Kenyataan itu mesti dihadapi. Lalu bagaimana kita menyelesaikan atau kita bisa mengatasi. Jadi saudara, ketika di dalam kondisi ini kan pasti sibling, saudara kandung, mungkin lebih banyak ributnya, berantemnya. Entah rebutan laptop, karena masing-masing mau nge-zoom sama gurunya, Google Hangout Meet. Atau, wah ya ini yang satu iseng, yang satu cengeng, ya ketemu, jadilah. Saudara, kalau saudara nggak latihan sabar, mau kapan lagi? Karena latihan sabar gimana? Di tengah-tengah situasi yang membuat Anda tidak sabar. Disitulah Anda latihan sabar. Kita tuh nggak mungkin dapat kesabaran kalau hidup tuh lancar, tenang, oke. Lah kalau Anda sabar itu bukan sabar. Sabar itu ketika di tengah situasi yang membuat Anda tidak sabar, tapi Anda tetap sabar. Jadi kita latihan. Jadi istilahnya selalu begini, saya itu nggak bisa nyetir mobil. Jadi ketika saya nggak bisa nyetir mobil, ya saya cuma bilang gini, ini mami bisa loh nyetir mobil, saya bilang sama anak saya, mami bisa nyetir mobil asal di jalanan, tidak boleh ada mobil satupun. Nah itu kan namanya saya nggak bisa nyetir. Saya tuh bisa nyetir mobil kalau tiba-tiba angkot di depan saya berhenti mendadak, tiba-tiba saya disalip, nah saya bisa banting setir, saya bisa ngerem, itu yang dikatakan saya bisa menyetir mobil. Jadi, saudara mau nggak ini kita jadikan momen? Ini kita jadikan movement. Untuk kita berubah. Berubah, disiplin. Saudara, mau nggak mau, waktu Anda kerja, Anda harus dipaksa disiplin. Karena mesti masuk kantor jam 8. Sekarang, dengan Anda misalnya di rumah, stay at home, kan Anda nggak perlu jam 8, tank, ya. Anda malah bisa bangun setengah 8, udah nggak usah mandi lah, cuci muka aja, ganti atasan saja, pokoknya kelihatannya kan kayaknya sudah bersih rapi. Nah, tinggal kita yang buat keputusan. Karena sekarang waktu itu di tangan kita, ya. Dan itu yang kita mau belajar. Kita mau belajar berubah yang menjadi lebih baik. Huruf yang kedua adalah eling. Kita mau belajar, ya sadar. Apa yang kita sadari? Menyadari fungsi diri. Fungsi kita itu sebagai siapa? Sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, sebagai suami, sebagai istri. Berfungsi enggak? Mungkin selama ini tidak berfungsi karena kesibukan Anda.
Anda hanya katakan sebagai mesin ATM, supply, ya Anda sediakan dananya. Tapi untuk proses being itu Anda tidak lakukan. Being father, being mother, being parent. Saudara, ayolah. Kalau Anda sadar, Anda berfungsi sebagai orang tua, berfungsi sebagai suami, sebagai istri, maka apa yang ada, relasi Anda akan utamakan. Bukan menuntut, tapi menuntut. Saudara, ini saya pakai kata yang hampir sama, cuman huruf akhirnya saja. Anda kalau menuntut, jadinya karena Anda punya anak, Anda akan nuntut anak untuk melakukan ini, itu, ini, itu. Itu namanya relasi having. Anda merasa Anda punya suami, Anda tuntut, suami itu mestinya begini loh. Anda merasa punya istri, dan Anda rasa Anda tuntut istri Anda. Ya, Anda mengatakan istri itu seharusnya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi relasi ini harusnya relasi being. Kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya sudah menjadi suami yang baik bagi istri saya? Apakah saya sudah menjadi istri yang tunduk kepada suami? Apakah saya sudah menjadi anak yang hormat? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang di mana anak-anak bisa taat kepada saya? Jadi kalau kita nuntutnya tuh diri sendiri, bukan nuntut orang lain. Jadi di dalam eling ini, sadar ini apa sih? Ayolah kita tuh sedang menuntun. Menuntun itu berpegangan. Menuntun itu bukan sedang mencengkram, tapi menggenggam. Menuntun itu jalannya barengan. Ya, nggak bisa yang satu jalan duluan, yang satu di belakang ditarik, itu mah bukan nuntun. Nuntun itu ada kebersamaan. Di dalam tuntunan itu, saudara, itu relasi yang manis akan terjadi. Lihatlah ketika orang sudah tua. Ketika orang sudah tua, ya bagaimana saling menuntun. Ketika saling menuntun satu dengan yang lain, bukankah itu indah? Ya, ketika ada yang dituntun, ada yang menuntun. Jadi ada kebersamaan, ya bersama-sama melangkah karena nggak bisa satu lebih cepat daripada yang lain. Ayo kita sadar, kita ini siapa saat ini? Kita gunakan, kita praktekkan fungsi kita. Jadi saya melihat banyak sekarang ini keluarga dysfunctional, tidak berfungsi, menyedihkan. Namanya keluarga, tapi kayak kos-kosan. Semua orang pulangnya malam. Suami pulang malam, istri pulang malam, nggak ada yang saling tahu kemana. Ya udah, pokoknya nanti yang penting malam ngumpul, tidur gitu, tinggal tidur. Nggak ada komunikasi. Ayo, mari kita sadar. Ya, untuk apa? Yang ketiga, tertib. Atur jadwal Anda. Hidup lebih slow down. Anda bisa ngatur makanan Anda. Kita mau makan yang bergizi, kita mau makan yang organik, kita bisa atur. Jadwal juga, mengatur jadwal soal waktu. Jadi keluhannya sebetulnya, wah saya tuh nggak punya waktu loh, saya nggak punya waktu. Bukan tidak ada waktu, tetapi bagaimana kita mengatur waktu. Jadi bagaimana waktu itu tuh harus kita kelola. Karena waktu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih. Untuk kita gunakan, untuk kita lalui, untuk kita lewatkan. Anda bisa membuang waktu dengan Anda berleha-leha. Tapi sebetulnya waktu itu kalau bisa digunakan efektif, luar biasa sekali. Dengan adanya waktu, Tuhan itu kasih kita hidup. Karena kita kalau kita mati ya sudah, itu udah nggak ada waktunya. Jadi ketika kita masih bisa memanfaatkan waktu, itu artinya kita cerdik, ya. Cerdas dalam menangkap momen. Bicara soal waktu bukan hanya soal chronological, tapi juga bicara kairos, momen, kesempatan. Ini jadikan ini menjadi kesempatan. Anda bisa ngobrol, Anda bisa
istirahat lebih panjang. Sekarang kan tidak usah macet-macet, ya, macet pulang pergi gitu ya. Tapi Anda bisa berolahraga, bisa berjemur di jam 9 pagi. Ini momen yang harus kita pakai, kita manfaatkan. Yang keempat, betah, BETA. A-nya apa? Akur. Akur membangun relasi. Mari kita sama-sama bukan menghindari konflik, tetapi mencari solusi. Jadi ketika kita cari solusi, untuk apa sih? Tujuan daripada relasi adalah rekonsiliasi. Waktu kita membangun relasi, itu nggak otomatis relasi itu indah, manis. Relasi itu harus diperjuangkan. Relasi itu harus diusahakan. Ada nggak konflik? Pasti ada. Anda kalau mau jujur, kita ini menikah dengan orang yang berbeda. Dan di rumah itu juga semua beda-beda. Kakak adik yang lahir dari perut yang sama, itu beda. Begitu beda, bisa terjadi konflik. Nah, ketika konflik itu ada, untuk apa? Supaya tujuannya kita makin dekat, makin kenal kok. Lah kita sama tetangga jauh, nggak pernah konflik ya, nggak kenal aja, enggak kok. Tapi ketika dengan orang paling dekat, itu yang kita lebih banyak konflik, bukan? Karena apa? Kita punya harapan-harapan. Karena harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Tapi justru ketika konflik terjadi, bukankah kita jadi semakin kenal siapa dia? Dan ketika kita semakin kenal pasangan, semakin kenal anak, semakin kenal siapapun, Tuhan itu membawa kita kepada kekaguman akan ciptaannya. Jadi yang menciptakan pasangan kita, yang menciptakan anak-anak kita adalah Tuhan. Kalau dia diberikan kelemahan, untuk apa? Ya untuk kita tutupi dengan kelebihan kita. Jadi Anda jangan menuntut untuk dia sama seperti kita. Dia pasti nggak sama. Wong beda kok. Tiap orang beda. Jadi ayolah saling menutupi. Bukan saling memaksa. Kamu harus jadi seperti saya seperti kamu. Ya nggak bisa. Dunia itu kayak apa jadinya kalau semua orang sama semua. Nggak seru lagi. Oleh karena itu mari ya kita membangun rekonsiliasi. Jadi yang kelima itu hak homi. Ciptakan suasana. Saudara bukan sekedar tinggal dalam house, bukan? Tapi Anda harus berada dalam suasana home. Banyak anak-anak mengatakan, rumah saya bukan home. Tapi home saya itu ketika sama-sama teman. Nah, itu kan berarti suasana. Ketika saya sama-sama teman, saya senang Bu, ngobrol 3 jam nggak berasa. Nah, saudara, ketika homey itu mesti diciptakan oleh setiap anggota keluarga. Bertanggung jawab untuk bagaimana orang-orang di dalamnya itu semua betah. Ya. Jadi home itu bukan bangunan, tapi tempat di mana Anda berdiam. Jadi bukan soal tempat secara bangunan. Ya, tetapi tempat itu adalah suasana. Tempat itu adalah ketika Anda bersama-sama dengan siapa. Nah, di situ Anda hobi. Anak-anak mengatakan, wah saya tuh lebih baik, dah rumahnya besar, mewah, saya lebih baik nongkrong di warung sama teman-teman. Kenapa? Karena warung itu menjadi home buat dia. Nah, jadi saudara, bagaimana kita menjadi orang tua yang proaktif? Nah, kalau sekarang pakai hashtag ya. Yuk. Nah, ini bukan yuk itu Mbak Yu, bukan loh. Tapi yuk itu seperti ayo, mengajak. Yuk berubah. Yuk eling. Yuk tertib. Yuk akur. Yuk homi. Ya, supaya Anda bisa mengingat. Nah, bagaimana saudara anak-anak kita? Anak-anak kita adalah seperti yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Ya, Khalil Gibran di dalam puisinya, anakmu bukanlah milikmu. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang, yang tidak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun.
Bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan pernah menuntut mereka jadi seperti dirimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam ke masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya. Hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah. Sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Siapa busur itu? Jelas kita orang tua. Karena anak-anak adalah anak yang akan diterbangkan, yang akan dilepaskan menuju sasaran. Jadi Bapak Ibu, kita ingat anak adalah milik Tuhan. Karena dia diciptakan oleh Tuhan. Dia dititipkan kepada kita. Jelas pemiliknya, penciptanya. Jadi ibarat ada gedung. Ketika si pemilik itu pasti punya tujuan gedung itu mau dijadikan apa. Kita pengelola, kita nggak punya hak untuk menentukan gedung itu harus jadi apa. Kalau yang punya gedung mengatakan ini mau dijadikan museum, masa kan kita pengelolanya bilang, enggak, saya mau jadikan food court. Loh, terserah yang punya. Kalau yang punya bilang, enggak, aku mau jadiin museum, ya sudah. Demikian juga anak-anak kita. Ketika Tuhan punya tujuan, anak-anak kita mau dijadikan apa? Jadi, ya itulah tujuannya. Terserah Tuhan. Bolehkah Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ketika Engkau jadikan anak ini seperti ini, Tuhan mau pakai jadi apa ya? Tuhan mau kemana arahnya? Tanya sama Tuhan. Karena apa? Orang tua itu hanya jadi pengelola. Orang tua itu partner. Ya, kita itu kawan sekerja Allah, luar biasa kita dijadikan partner. Dia begitu mempercayakan kita untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih anak kita apa. Anak juga nggak bisa pilih orang tua. Jadi soal pilih memilih, anak nggak bisa milih orang tua nggak bisa milih anak. Jadi siapa yang pilihin? Ya Tuhan. Tuhan yang mencocokkan. Dan pasti semua anak kita yang cocok sama kita. Itu sudah pasti, jangan pikir anak tetangga lebih cocok. Nanti anak tetangga tinggal sama Anda juga jadinya lain lagi ya. Jadi ayolah, kita sebagai orang tua, sebagai penata layan, sebagai yang dititipkan dan dipercayakan. Kita ingat, ada pemilik. Pemiliknya itu Tuhan. Dia yang penentu tujuan hidup anak-anak kita. Oleh karena itu, anak ibarat seperti panah kehidupan. Yang harusnya diasah dan dilepas supaya melesat pesat. Karena orang tua itu cuma busur. Busur, ibaratnya apa? Siapa pemanah ini? Jelas Tuhan. Nah, cuma busur ini harus mau direntangkan. Bayangkan di stretch. Sakit nggak? Ya sakit. Nggak ada. Jadi orang tua itu nggak repot, nggak ada. Semua orang tua repot. Kemarin ini viral ya, ada anak remaja yang rupanya dia dapat banyak pertanyaan dari teman-temannya. Ini gimana ya kalau orang tuaku sering ngomong gini, kamu tuh yang ngerepotin aja. Lalu dia sebagai sesama teman, dia bilang, coba aja, jawab begini. Kalau nggak mau repot, nggak usah punya anak ya. Kalau sudah punya anak ya pasti repot. Ya, ya memang sih. Kita sebagai orang tua ini lagi di stretch. Untuk apa sih? Kita makin melebar, ya, makin luas. Kita tahu kita juga mesti bertumbuh jadi orang tua justru melalui anak-anak kita. Jadi ketika Tuhan memberi Anda anak, artinya memberi sebuah kepercayaan. Dan ketika Anda diberi kepercayaan, pasti Anda akan diberi kemampuan. Ketika Anda diberi kemampuan, pasti Anda akan diberi kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan yang memiliki anak Anda. Mari menjadi orang tua objektif. Yang artinya,
Sudah tidak ada lagi nih agenda pribadi. Sudah bukan hanya kemauanku, tapi kita tunduk kepada kehendak-Mu. Jadi saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama juga dengan Tuhan untuk membesarkan anak-anak kita. Saya akan memberikan klip saya. Karena segala sesuatu nggak kita pandang sebagai sisi negatif saja. Di balik sisi negatif pasti ada yang positif. Bolehkah anak itu dilihat apa adanya, bukan ada apanya? Bolehkah anak itu dilihat dia sebagaimana adanya, sebagaimana Tuhan menciptakan dia? Dia diberi kemampuan-kemampuan, dia juga diberikan ketidakmampuan. Jadi jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Jangan bandingkan anak dengan kakaknya atau dengan adiknya. Biasanya orang tua memiliki harapan yang sama, rata. Semua anak. Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Kalau Anda melihat anak itu kertas putih yang kosong, Anda bisa menuliskan yang sama. Berarti tiga anak yang akan sama dong. Karena kertas putih tinggal ditulis. Anak Anda itu bukan kertas putih. Anak Anda tuh kertas berwarna. Dia punya warna masing-masing. Anak itu kertas yang berbeda-beda. Ada yang HVS, ada yang kertas karton, ada yang kertas yang tipis seperti tisu. Ingredients-nya berbeda. Ya Anda bisa bayangkan kalau kertas itu berbeda-beda. Ada yang ditetesin air, udah hancur. Ada yang ditetesin air, oh tinggal dikeringkan. Ada yang ditetesin air, nggak ngefek. Jadi ketika berbeda kertas yang satu dengan yang lain, Anda berarti memperlakukannya juga berbeda. Demikian juga anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini bahkan sudah membawa robekan-robekan di kertas. Karena anak-anak kita juga cacat, nggak ada orang sempurna. Dia sudah membawa bawaan-bawaan yang tidak sempurna. Jangan mengharapkan jadi sempurna. Pakailah melalui ketidaksempurnaan itu. Pasti ada satu keunikan tersendiri. Karena segala sesuatu nggak kita pandang sebagai sisi negatif saja. Di balik sisi negatif pasti ada yang positif. Jadi marilah kita lihat yang positifnya. Jadi tergantung nanti dia akan jadi apa. Pasti Tuhan punya tujuan. Jadi dia diberi kemampuan karena ada tujuan. Diberi ketidakmampuan karena itu tidak diperlukan untuk tujuan itu. Jadi kita orang tua tidak perlu punya harapan bahwa anak serba bisa, anak mampu segalanya, anak harus bisa. Tidak perlu. Kita juga orang tua, nggak bisa semuanya bisa. Kenapa jadi kita nuntut anak harus bisa? Demikian apa yang saya paparkan, Bu Krisna. Baik, terima kasih Ibu Charlotte buat pemaparannya yang luar biasa, dan saya percaya atau kita semua pasti mendapatkan masing-masing hikmat yang luar biasa untuk kita semakin bisa menjadi orang tua yang bertumbuh di masa pandemi COVID-19 ini. Tumbuh semakin dewasa, yang berhikmat, semakin bijaksana, semakin banyak perubahan gitu ya. Dan sekarang tiba waktunya buat kita Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Akan saya bacakan satu persatu, mulai yang pertama dari Ibu Dianita Jesinta. Ya, pertanyaannya, di masa pandemi COVID-19 ada masa mendidik anak di rumah. Anak saya 3 dan jenjang pendidikannya berbeda. Yang pertama naik kelas 7, yang kedua naik kelas 5, dan yang ketiga naik kelas 3. Bagaimana mensiasati kegiatan belajarnya? Terima kasih. Itu Bu Charlotte pertanyaannya. Yang pertama, monggo silakan untuk dijawab. Ibu siapa tadi Bu? Maaf. Dianita. Ibu Dianita. Ya, bersyukur di tengah-tengah pandemi ini berarti ada kesempatan mereka untuk bekerja sama. Jadi ada kesempatan mereka untuk bisa berbagi, siapa yang dulu nih pakai laptop. Kalau punya laptopnya cuma 1. Ada kesempatan untuk saling ngajarin. Jadi yang si kakak kelas 7 ngajarin adiknya yang kelas 5. Yang kelas 5 ngajarin adiknya yang kelas 3 gitu ya. Jadi ada kesempatan, ada kolaborasi di antara mereka. Nah, untuk sekarang ngajarin anak
namanya juga kita orang tua yang sudah lama nggak sekolah. Banyak hal yang kita lupa. Sebetulnya ini kesempatan untuk anak belajar mandiri. Karena apalagi zaman sekarang yang zaman teknologi, Bu. Mau tahu tentang apa aja tuh tinggal ngeklik loh. Mau tahu teori Pitagoras misalnya, tinggal ngeklik. Itu apa namanya, justru yang kita takut bahaya sekarang. Karena anak-anak itu bisa melihat dunia, melihat apapun dari layar mereka. Itu yang mesti kita batasi. Jadi bagaimana Anda mengawasi, monitoring, tapi sekaligus Anda saat ini harus mentoring. Kasih anak kepercayaan. Oke, kalau mereka gagal, Anda bahas sama-sama mereka. Ini kesempatan. Kita itu nggak bisa ngedidik anak tuh semua beres, lancar, bagus. Waduh, anak kita tuh bukan malaikat. Nah, di sini ketika ketemu mereka jatuh, atau mereka salah, atau mereka apa, enggak apa-apa. Ayo bangun lagi. Ya, kita tahu dunia ini akan bekerja keras untuk menarik anak-anak kita jatuh, Bu Dianita. Untuk anak-anak kita hancur. Jadi nggak ada cara lain kecuali Anda membawa anak-anak ini datang ke hadapan Tuhan. Dan minta tangan Tuhan yang sendiri yang menuntun, tangan Tuhan yang menolong. Nah, jadi ketika mendidik anak di saat ini, kelihatannya ibu harus lebih banyak relax. Kalau udah relax, ide-ide akan bermunculan. Tapi kalau stres, wah sudah, nggak bisa. Yang ada kita selalu ngelihat kekurangan, kesalahan, kenakalan. Udah, yang ada Anda tambah jengkel. Jadi pasti anak-anak nggak akan betah karena Anda juga membuat suasana, tidak membuat mereka juga jadi betah. Ya, ayo santai, relax. Anda jadi temannya anak-anak, ya teman main, teman belajar, teman masak, teman cerita, teman apa aja. Anak-anak sudah beranjak masuk ke pra-remaja. Ya, ini yang kelas 3 bentar lagi kelas 4, ya sudah 8 tahun ke atas ya sudah mulai masuk kepada pra-remaja. Justru Anda mesti dekati, ya. Bu Krisna, ini pertanyaan masih banyak, jadi saya jawab singkat-singkat aja gitu. Ya, baik, ya. Baik, Bu Charlotte, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Nora Widya. Gimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak yang selalu minta perhatian terus? Saat kita sibuk bekerja di rumah, anak menjadi semakin brutal, tidak mau menurut aturan orang tua. Gimana Bu Charlotte, Bu Nora? Bu Nora, kalau anak cari perhatian, berarti dia merasa kurang diperhatikan. Kalau dia mencari perhatian, berarti saya sering menyebutnya sih kantong emosi, kantong kasih, kantong perhatiannya itu kosong. Maka dia berusaha mencari mendapatkan. Dengan cara negatif pastinya. Karena kan minta perhatian, minta kasih sayang. Lah ya, kenapa negatif? Ya karena dia pasti kurang kasih sayang, kurang perhatian, gitu kan? Nah, ketika cara gimana supaya dia bisa kenyang dulu, penuh dulu, Anda perhatikan dulu. Anda perhatikan dulu, baru Anda kerjain yang lain. Kalau enggak, terus merengek kemanapun Anda pergi, ikuti, jadi bikin kacau. Sudah tinggalkan 10 menit itu ladenin. Kalau 10 menit nggak kenyang buat dia, mungkin dia butuh setengah jam, ya sudah, kita misalnya apa, masak gitu ya. Sudahlah, hari itu kita nggak masak demi menangin hatinya anak kok. Sudah kita pesen aja pakai GoFood, Gojek gitu kan. Lalu kemudian, oh kalau ini kita mestinya bersihin, ini berantakan, ini dirapikan. Udah itu barang-barang itu nggak akan komplain. Ya, tapi yang komplain itu anakmu gitu ya. Jadi ya ngurusin anak lah. Mau nggak mau, harus diberesin dulu gitu loh. Baru bisa ngeberesin yang lain. Ya, kira-kira gitu Bu Krisna. Ya, baik. Terima kasih Bu Charlotte. Pertanyaan yang ketiga ini ya. Bagaimana cara melatih diri kami sebagai orang tua untuk mengurangi ego? Cara mengurangi ego ya. Gimana ya?
Kita itu memang manusia berdosa sih ya. Jadi kita tuh kedagingan. Jadi apa sih yang ada? Ego yang kita pertahankan. Kalau kita masih mempertahankan ego yang sebetulnya itu nggak penting banget. Nggak penting, itu sampah. Ya, jadi kalau saya mau pakai kata Rasul Paulus, semua aku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus itu melebihi semuanya. Siapa sih kita ini? Kita itu apa, debu gitu ya. Kita ini tidak layak, tapi kita ditebus oleh Tuhan. Jadi ego kita mesti udah nggak ada. Kita tuh menyangkal diri. Jadi diri kita itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau sudah disalibkan, kita ini, sekarang hidupku tuh bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Ya sudah, egonya tuh udah nggak ada. Jadi sekarang Kristus suruh apa? Misalnya sekarang ego tuh apa sih? Soal gengsian misalnya. Loh ya kamu yang salah, masa aku yang minta maaf? Kamu dong yang minta maaf. Lah ya kita ini mau ngajarin dia minta maaf, ya kita minta maaf dulu lah. Ya tapi kan saya nggak salah, Bu. Kan yang salah dia. Aduh, kita itu minta maaf. Apapun itu, ketika dia salah, kita itu punya andil kok. Punya andil, mau sedikit, mau banyak, ada andilnya. Minta maaflah sampai dia jadi kayak gitu loh. Ya, ini kira-kira beginilah. Istri ngoceh-ngoceh, marah-marah. Ya, kita ada andil nggak? Ya ada. Kita sampai membiarkan dia lelah sampai ngoceh-ngoceh gitu kan. Ya walaupun enggak secara langsung. Jadi minta maaf untuk sesuatu yang mungkin kita tidak lakukan. Artinya misalnya, mestinya saya menghibur, mestinya saya menguatkan, tapi itu saya tidak lakukan. Jadi akhirnya dia lelah, dia stres, ya sudah kita minta maaf ya seharusnya saya bantu kamu ya, seharusnya saya ini ya, seharusnya saya itu. Ayolah, ya kita yang proaktif, ya jadi kita bukan reaktif. Kira-kira gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Charlotte. Ini karena pertanyaannya banyak sekali ya, gitu ya. Ini yang keempat. Anak saya kembar tidak identik dalam hal calistung. Si D lebih antusias, inginnya cepat selesai, tapi kalau si S tidak semangat, itu nampak kalau sudah kalah cepat dalam mengerjakan latihan. Apa yang harus dilakukan untuk memotivasi S? Kadang kami sering mengatakan, ayo masa kalah sama si D? Kamu juga bisa. Apakah kalimat kami membuat S merasa dibandingkan dengan D dan membuatnya makin tidak semangat? Silakan Bu Charlotte. Ya jelas lah, itu dibandingkan, ya. Anak Anda itu berbeda, sekalipun kembar identik pun juga beda. Makanya kenapa Tuhan kasih kita itu manusia unik, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun mukanya mirip, kita itu pribadi. Jadi ketika kita pribadi, kita diciptakan oleh Tuhan dengan segala keunikan itu, harus kita hargai. Nggak boleh anak itu diperbandingkan dan dipertandingkan. Ini bukan arena, rumah kita itu bukan arena apa? Kalau tinju gitu ya, bukan apa disebut sasana tinju gitu. Bukan lomba lari, bukan lomba apa. Lo kok dilombain, ayo kamu bisa, masa sih ini bisa, kamu nggak bisa. Kita aja orang tua nggak mau dibandingkan, betul nggak? Nggak mau kan anak kita ngomong gini, Mami, masa itu ya maminya temenku ya baik, nggak pernah marah, senyum terus. Mami ya ngomel-ngomel. Nah kita juga nggak mau kan. Kita ya kita gitu loh. Nah jadi saat ini itu nggak works untuk memotivasi perilaku. Memotivasi perilaku adalah bandingkan anak dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya kita katakan, kemarin kamu udah bisa kok. Hari ini, ayo pasti bisa. Kemarin udah bisa. Ya, kemarin kamu sudah bisa menyelesaikan ini sampai sekian. Pasti hari ini bisa lebih baik lagi.
ya. Coba lagi, nggak apa-apa, ya. Misalnya yang satu sudah selesai, nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Kamu sudah selesai sampai misalnya anaknya yang satu udah sekolah 10 nomor, dia baru 5. Kita bilang, sudah 5. Ayo soal yang satu lagi jadi 6 toh. Ya, pasti bisa. Udah, pasti bisa. Ayo yang ke-6. Nah, 6 sudah selesai. Ayo yang ke-7. Kamu tuh sudah nyelesain 6 loh ya. Hebat. Lah ya, dibandingin sama yang 10, ya stres lah dia. Ya, dia nggak akan pernah bisa. Sama seperti yang sebelahnya, si kembar. Tolong, ini kebanyakan anak kembar, kita tuh sering sekali pakaikan baju yang sama, nanti jepitan sama, sepatu sama, tas sama. Aduh, kok udah ya mereka tersiksa dengan kembaran wajahnya, sekarang mesti dikembar-kembarin bajunya. Jangan, ya. Mereka punya keunikan sendiri, nggak apa-apa. Yang satu mau pakai rok, yang satu mau pakai celana pendek, yang satu mau pakai apa, misalnya anak perempuan gitu ya. Yang satu rambutnya panjang, yang satu mau rambutnya pendek. Enggak apa-apa. Supaya kelihatan bedanya, kita orang-orang juga susah kan. Kalau ini kok ya sama, cuma suruh lihat apa, yang satu pakai yang satu ada tompelnya, yang satu enggak ada tompelnya. Lah itu bisa satu tuh anak yang mau mirip, jangan-jangan dia pakaiin apa ya, maksudnya spidol supaya tompelnya sama, supaya pokoknya persis sama. Karena supaya enggak dilihat perbedaannya. Jadi terimalah anak apa adanya, bukan ada apanya, ya. Jadi jangan diperbandingkan. Ya, kalau enggak, ini saya kalau enggak dipotong, Bu Krisna, saya bisa seminar lagi. Jadi tolong diingatkan, ya. Bisa masuk sesi kedua ya, Bu. Sesi iya, kedua. Takut pertanyaan yang lain enggak terjawab. Iya. Saya jadi ingat dengan tulisan Dave Dobson ya, pendiri Focus on the Family, yang mengatakan bahwa jangan pernah memperlakukan anak dengan cara yang sama. Ya, karena memang setiap anak punya keunikan sendiri. Ini cuma nyambung dikit dari Bu Charlotte tadi. Ya, pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Jimmy Luntungan. Bagaimana caranya mengembangkan atau mengoptimalkan dan mengarahkan setiap potensi anak tanpa harus terkesan mengeksploitasi anak? Terima kasih. Talenta itu memang harus dikembangkan. Anda dikasih 1, mesti jadi 2, punya 3, punya 2 harus jadi 4, punya 5 harus jadi 10. Jadi artinya talenta itu harus dipakai maksimal. Jadi harus 100%. Sekarang bagaimana melihat potensi anak? Semua kan baru berupa potensi. Kita mana tahu anak itu bisa nyanyi. Nggak bisa tahu. Anak itu pintar apa, nggak bisa tahu. Dengan cara apa? Ya dikasih, diajarin nyanyi. Nanti nyanyi fals-fals ya enggak apa-apa. Lalu kemudian didengarkan musik, jadi diberikan stimulasi. Jadi musik didengerin gitu ya, lalu kemudian, nah lihat ada nggak perkembangan ke situ. Tapi kalau misalnya terus nyanyi fals, ya sudah, memang dia itu tidak dikaruniai untuk bakat musik. Ya nggak apa-apa, itu pun juga Anda kasih aja terus dengerin musik. Ya, jadi stimulir, ya, apa saja melalui berbagai kecerdasan itu. Karena kita nggak tahu kapan proses dia munculnya. Ya, masa peka, kalau itu dikatakan masa peka. Kapan nih tiba-tiba muncul? Bisa kok. Nah, kita tahu bakat itu cuma 5%, katanya 95% usaha. Jadi memang latihan itu sangat-sangat perlu. Jadi yang diperlukan dalam hal ini pasti ketekunan. Karena nggak mungkin latihan itu tanpa ketekunan. Jadi untuk anak-anak bisa muncul bakat dan sebagainya, itu pasti harus diberi kesempatan, diberikan stimulasi, lalu didampingi, nggak usah dituntut hasilnya kapan, kita nggak tahu. Ya, ibaratnya selama dia masih minat di tempat bagian itu, berarti dia punya bakat. Punya bakat. Bakatnya itu berapa persen kita nggak tahu.
Wong ada yang bakatnya itu kayak misalnya Mozart, ya dari kecil udah kelihatan bakatnya. Tapi ada juga yang kita sosok biasa-biasa yang nggak apa-apa. Jadi ada orang yang dikasih karunia 5, ya sudah dia 5. Ada yang dikasih 2, ya 2, nggak apa-apa. Tapi yang 2 itu dikerjakan sungguh-sungguh, ya. Nanti jadi 4. Nanti 4 itu kerjain sungguh-sungguh jadi 8. 8 dikerjain sungguh-sungguh jadi 16. Ya, jadi yang penting Anda nggak usah mematok harus jadi siapa, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita, dia punya apa, yang pasti Tuhan taruh untuk maksud dan tujuan. Nanti anak ini hidupnya untuk mempermuliakan Tuhan. Itu baik, terima kasih ya Bu Charlotte, terima kasih ya. Ini sekarang pertanyaan berikutnya dari Ibu Meliana. Bagaimana untuk anak yang suka mencari alternatif lain? Kalau dilarang, contohnya nih, saya bilang kalau malam-malam jangan nonton TV. Tetapi dia curi-curi nonton, tapi kondisi kamarnya dikunci dulu. Nah, apa yang saya harus lakukan sebagai orang tua? Iya, makanya punya anak pintar tuh sulit. Anda kalau doa sama Tuhan, hati-hati, jangan minta anak pintar ya. Mesti diikuti dengan pintar, tapi hatinya takut akan Tuhan. Nah, jadi ketika anak kita pintar, cerdik, mestinya cerdik, jangan sampai jadi licik. Jadi ketika dia punya strategi gitu, atau dia punya triki, ya. Nah ini kan karena apa? Hatinya itu ada yang dia mau lakukan, yang dia tahu itu menyimpang. Jadi ketika dia matikan dulu, dia tutup dulu pintunya, lalu dia matikan lampu seolah-olah tidur, padahal dia lagi nonton. Lah itu kan apa ya? Dilakukan oleh anak-anak yang punya keinginan. Nah, ketika keinginannya itu memberontak dengan berbeda dengan keinginan orang tua dan akhirnya dia memberontak. Jadi hati-hati di sini. Yang penting Anda itu bukan mendidik hanya akalnya, tapi mendidik itu hatinya. Didiklah hati anak Anda untuk takut kepada Tuhan. Ketika dia takut, dia respect, dia tahu Tuhan hadir. Ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir, maka dia nggak akan punya triki, sembunyi-sembunyi. Di balik itu dia ngapain dong? Karena dia tahu udah ketahuan sama Tuhan kok. Ya, jadi dekati anak itu. Dekati, kasih tahu mama tahu loh. Kok mama bisa tahu? Iya, Tuhan kasih tahu mama. Nah sebetulnya ketika kita bisa mergokin anak dan sebagainya itu sebuah momen. Ya, nah, kasih tahu untuk dia bertobat. Jangan dimarahin. Mau anak-anak jujur, jangan dibalas dengan hardikan. Ya, kejujuran nggak bisa dibalas dengan hardikan. Ayo dengan kelemah lembutan, ya, untuk sentuh hatinya. Hatinya harus disentuh supaya dia bertobat. Ya, bertobat bukan hanya menyesal, tapi dia bertobat sehingga dia tahu dia bukan hanya melukai ibunya, orang tuanya, tapi dia juga melukai hati Tuhan. Ya. Jadi anak-anak harus dibawa bukan takut Tuhan, maksudnya takut dihukum, tapi takut Tuhan karena begitu mengasihi Tuhan, nggak mau takut melukai hati Tuhan. Kalau Anda mendidik anak udah sampai di sana, wah, Anda nggak usah takut deh mau kirim dia ke Afrika, ke Amerika, kemana yang jauh-jauh. Hatinya berarti siap untuk hidup mandiri, untuk hidup di dunia yang kita nggak tahu kejahatan itu luar biasa. Ya, tadi saya bilang dunia tuh mau menghancurkan anak kita. Jadi ya modalnya itu hati takut Tuhan, permulaan pengetahuan, permulaan hikmat, ya. Wah, luar biasa ya, dalam sekali, sangat menyentuh ya, karena kita kadang-kala hanya mendidik, tidak sampai menyentuh ke hati anak untuk cari Tuhan. Baik, supaya Bu Charlotte bisa istirahat sejenak gitu ya. Silakan Bu kalau mau minum. Saya pilihkan pertanyaan yang mungkin ini terakhir, yang panjang, tapi ini
Bagus ini pertanyaannya karena sangat mendidik buat orang tuanya juga ini nanti pasti jawaban Bu Charlotte. Apa yang harus dilakukan kalau anak umur 5 tahun dan 3,5 tahun bertengkar? Seringkali bertengkarnya juga hanya hal-hal yang remeh. Adik sering sekali memukul lengan atau mendorong kakaknya. Beberapa kali ketika adiknya memukul, saya bilang sama kakaknya, udah kamu balas saja. Walaupun anak saya ini nggak mau balas, saya bilang, kenapa saya suruh kamu balas ke dedek? Biar dedek juga tahu kalau mukul itu sakit, gimana rasanya. Saya tahu itu salah ya, saya mengajari anak yang keliru. Tetapi untuk mendidik adiknya supaya tahu bahwa memukul itu sakit. Ketika sudah tidak bertengkar, saya selalu flashback kepada mereka, kenapa tidak boleh memukul, dan lain sebagainya. Mungkin anak saya memukul lengan karena melihat sinetron yang ditontonnya bersama kami. Gimana Bu Charlotte? Silakan, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu. Iya, terima kasih Bu Krisna. Ya. Terima kasih buat pertanyaan yang ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya di dalam konteks parenting gitu ya, apalagi di masa COVID ini, yang dimana kita makin sering melihat pertengkaran anak-anak kita. Sebetulnya 3,5 tahun dan 5 tahun, ketika mereka bisa bermain bersama, karena jarak usia kan cuma 1,5 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika satu iseng, maksudnya satu ketawa aja gitu kan. Tetapi ketika Anda bilang, loh kalau kamu dipukul sakit, bales saja. Kita tuh nggak usah ngajarin anak bales. Ya, yang boleh bales itu sebetulnya Tuhan ya. Tuhan itu membalas. Kita kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan itu harus dibalasnya dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, yang jahat balas jahat lagi toh. Lalu udah dibalas, yang satu balas lagi. Ya bakbikbuk yang enggak selesai. Kalau enggak selesai seperti ini, lah kapan Anda melerainya kalau sudah bonyok salah satu? Jadi, ini ketika anak itu ada satu yang memulai toh, satu memulai. Lah satu sakit toh. Lah ini tugasnya yang sakit itu mengampuni dulu, bukan balas. Apa jadinya ya kalau kita tuh dalam hidup kita itu di dunia cuma balas-balasan. Hanya cuman film kungfu loh. Isinya tuh balas dendam sama balas budi. Ya, itu kayaknya isinya cuma balas-balasan. Dendam itu enggak boleh di dalam konteks kita itu anak Tuhan gitu ya, kita sebagai orang percaya. Ini kita itu marah aja cuman sampai boleh matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu sudah mesti padam amarahmu gitu ya. Jadi artinya kita harus selesaikan konflik. Jadi kalau sekarang si adik itu mukul, yang salah kan si adik toh. Betul enggak? Betul enggak Bu Krisna? Maksudnya gini, ya. adik itu mukul, yang salah si adik. Stop ya. Di situ. Stop. Stop, jangan dilanjutin. Ya. Jadi si kakak ampuni. Lalu sekarang si adik, loh dia mukul, ya dia mukul terus. Sekarang bilang sama si adik, kamu mukul kakakmu, kamu pukul dirimu. Supaya kamu tahu apa rasanya dipukul. Pukul. Sama kayak tadi kamu mukul sama kakakmu. Kekuatannya kayak gitu. Pukul tangan kamu satunya. Mama, papa nggak mau pukul. Karena tangan kami tidak digunakan untuk memukul. Tangan kami ini untuk memeluk, untuk sayang-sayang. Itulah gunanya tangan. Jadi bukan untuk pukul. Sekarang pukul kamu. Nah, maksudnya untuk mau mengajarkan rasa sakit toh, ya suruh dia yang pukul. Nah sekarang ketika kakaknya bisa mengampuni, itu kakaknya baik malah disuruh balas nggak mau. Ya malah dia yang tahu prinsip mengasihi. Jadi bagaimana kasih itu menutupi kesalahan, kasih itu menutupi dosa. Karena dosa itu atau pelanggaran itu hanya bisa di stop, hanya bisa ditutupi dengan kasih, dengan pengampunan.
Jadi pertengkaran mau di stopnya dengan apa? Dengan pengampunan. Gak bisa. Kalau yang ada dibakar terus diingatkan atau dibakar terus dengan sakit hati, dengan dendam. Lah ini jadi kepahitan. Kita nggak mau nanti saudara kandung ini terus ribut sampai mereka besar. Kita nggak mau. Karena kita harus bilang sama anak-anak. Temen itu bisa udah nggak jadi temen lagi ketika mereka jauh, berpisah, satu di luar negeri, satu di luar kota. Tapi yang namanya saudara kandung, itu sampai kita tua, itu tetap saudara loh. Walaupun jauhan, satu di kutub utara, satu kutub selatan, tetap saudara. Tetap saudara, karena kita punya papa mama yang sama. Jadi kenapa hubungan saudara kandung itu sangat penting sekali. Dan di sini peran orang tua. Kita belajar dari Yakub dan Esau. Kita belajar juga dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini peran orang tua yang terlibat di dalamnya. Ada konspirasi, ada orang tua yang bikin anak favorit, gitu ya. Nah, ini yang membuat hubungan saudara kandung itu menjadi rusak. Jadi ketika mereka berebut mainan, Anda mesti katakan, barang di dunia ini enggak ada yang lebih berharga daripada hubungan kalian. Hubungan kalian sebagai saudara kandung kakak adik. Hubungan yang spesial yang Tuhan kasih. Hubungan yang spesial ini, Tuhan nggak berikan adikmu tuh siapa, kakakmu tuh siapa. Itu Tuhan yang kasih loh. Kamu punya adik kayak gini, kamu punya kakak dari ini. Itu gift dari Tuhan. Kamu harus bersyukur. Kamu punya saudara kandung. Kamu dikasih teman sama Tuhan di dalam hidupmu. Yang kamu bisa terus-menerus. Kamu harus jaga. Jadi kalau ada barang ini, boneka ini bisa membuat kalian berantem, mesti disingkirkan bonekanya. Berarti gara-gara boneka ini, hubungan kalian jadi rusak. Sudah singkirkan sampai kalian, ayo bisa main bareng. Jadi pemecahannya bukan malah dikasih masing-masing satu boneka. Malah dipisahkan. Enggak, mereka harus ketemu solusinya. Mereka harus menemukan pemecahannya. Bagaimana? Kalau gara-gara itu singkirkan. Sampai hubungan kalian baik kembali. Kira-kira gitu, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih sekali, Bu Charlotte. Sudah menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan luar biasa. Dan saya yakin ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Bukan saja buat yang bertanya, namun juga buat setiap kita yang mendengarkan pemaparan materi Bu Charlotte maupun jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah dijawabnya. Bapak Ibu, sekali lagi kami informasikan bahwa rekaman Zoominar ini nanti akan diupload di YouTube channel Family First Indonesia. Pastikan Bapak Ibu subscribe dulu ya ke YouTube FFI agar nanti bisa mendapatkan informasi dan juga video-video terbaru yang diberikan FFI, termasuk juga yang disiarkan atau dilakukan pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk sebelum doa penutup, ada sedikit kesimpulan dari Ibu Reni. Dipersilakan Ibu Reni untuk memberikan summary-nya. Wow, terima kasih sekali lagi Bu Charlotte. Sebuah paparan sudah dijelaskan dengan sangat gamblang ya, dan menurut saya sangat tepat sasaran. Saya akan coba memberikan summary. Kalau kita melihat bahwa pandemi itu ada manfaatnya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa maka kita akan belajar dengan new paradigma kita. Dan itu tadi telah diringkas dengan begitu bagus dengan sebuah kata, betah. Ya, di mana P itu berubah menjadi lebih baik dalam karakter. Melatih diri untuk makin sabar, disiplin, self-control, jujur dalam menghadapi kenyataan. Eling. Menyadari fungsi diri kita sebagai orang tua, sebagai suami, istri. Sadar akan fungsi, maka kita akan mengutamakan relasi. Bukan menuntut, tetapi menuntun. Menuntun, menggenggam, bukan mencengkeram. Jadi dalam menuntun ada kebersamaan. T, tertib.
tertib dalam mengatur jadwal kita. Waktu yang harus dikelola dengan baik. Cerdik di dalam memanfaatkan waktu, cerdas dalam menangkap momen. A. Akur. Akur dalam membangun relasi kita. Bukan menghindari konflik, tetapi kita mencari solusi. Semakin kenal satu dengan yang lain, membuat kita akan mengagumi bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan H itu digambarkan dengan homi. Homi itu suasana. Jadi kita menciptakan suasana. Dan suasana itu harus diciptakan oleh setiap anggota keluarga. Nah, kemudian dengan puisi dari Khalil Gibran, itu digambarkan bahwa anak adalah milik Tuhan. Anak diciptakan untuk sebuah tujuan. Orang tua adalah kawan sekerja Allah. Anak adalah panah kehidupan. Diasah, dilepas supaya melesat pesat. Orang tua adalah busur yang direntang oleh sang pemanah. Sebagai akhir kata, ketika Tuhan memberikan kepada kita anak, itu artinya memberikan sebuah kepercayaan. Ketika diberi kepercayaan, pasti kita juga diberi kemampuan. Ketika diberikan kemampuan, kita pasti diberikan kekuatan. Karena Tuhan yang memiliki anak kita. Anak dimampukan karena tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita akan diberikan kekuatan untuk mencapai tujuan itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Seminar ini tentunya telah memberikan wawasan bagi kita sebagai orang tua. Kita bertambah cerdik dan cerdas. Demikianlah kesimpulan yang saya paparkan, berikan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Reni untuk kesimpulan yang diberikannya. Semoga semakin memperkuat setiap kita dan mengingatkan kita kembali bahan-bahan yang penting pada malam hari ini. Bapak Ibu, berakhir sudah seluruh rangkaian kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Syarot Priyatna yang sudah memberikan berkat buat setiap kami, keluarga demi keluarga, orang tua yang akan kami bawa pulang untuk kami aplikasikan dalam keluarga kami. Sampai bertemu di Zoominar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.